Oke, halo, selamat siang semuanya. Oke, perkenalkan dulu sebelumnya, aku Zia, mahasiswi ITB, jurusan Kewirausahaan, akan menjadi moderator pada siang hari ini. Jadi, gimana nih kabarnya teman-teman? Mungkin buat yang kaum muslim, sekarang kita udah memasuki hari ke-20 ya. Walaupun masih WFH, semoga tidak menjadi batasan buat kita untuk belajar dan mencoba hal-hal baru. Mungkin boleh nih teman-teman bisa di komen dulu gimana nih perasaannya hari ini. Kayak mungkin ngantuk kah, atau lapar, atau aduh besok ujian, atau mungkin ada yang semangat bakal dapat ilmu tentang skill komunikasi, semangat bakal ketemu Kak Dava. Boleh nih di komen di kolom chat gimana perasaan teman-teman siang kali ini. Lemes, besok ujian. Semangat ya teman-teman. Semoga pas kita ikut webinar hari ini bakal jadi semangat dan mendapatkan pencerahan gitu. Nah, sebelum kita mulai nih, aku mau ngejelasin dikit tentang Growth Labs. Jadi, Growth Labs adalah platform terbuka yang mewadahi pengembangan diri untuk mahasiswa yang hadir, agar bisa membuka batasan atau boundaries yang selama ini menghalangi para mahasiswa untuk berkembang di era yang semakin kompetitif. Jadi, dengan join di Growth Labs ini bisa jadi fondasi awal teman-teman nih untuk bisa mengembangkan diri lebih jauh lagi. Nah, salah satu program Growth Labs itu ada open webinar. Jadi di program webinar kali ini kita akan membawa tema tentang boost your communication skill. Buat teman-teman yang mungkin pengen jadi pembicara nanti ke depannya atau mungkin jadi moderator selevel Mbak Najwa Shihab, bisa banget kita belajar bareng dan mengembangkan skill komunikasi kita di webinar kali ini. Nah, udah pada penasaran kan ya sama topik kita hari ini yang apa ya sangat dibutuhkan gitu untuk mahasiswa. Nah, tapi sebelumnya karena tak kenal maka tak sayang, aku pengen kenalin dulu nih sama pembicara kita kali ini. Jadi, pada siang hari ini kita kedatangan Kak Teguh Dava. Mungkin buat teman-teman nih yang main TikTok pernah sempat lihat nih Kak Dava gitu. Nah, jadi Kak Dava ini adalah konten kreator di TikTok. Kalian bisa cari akunnya di @davaspeaks. Mungkin bisa nih teman-teman langsung stalkin TikTok ya Kak Dava. Terus Kak Dava juga certified di Lean Six Sigma Black Belt dan juga certified Prince to Project Management Foundation. Udah penasaran banget nih ya sama Kak Dava yang udah udah expert banget di communication skills. Mari kita sambut Kak Teguh Dava. Halo Kak Dava. Halo, halo, halo Zia. Halo Kak, gimana nih kabarnya Kak? Alhamdulillah. Zia gimana nih? Semangat banget kayaknya hari ini. Alhamdulillah. Udah harus semangat dong, soalnya ada Kak Dava nih. Keren. Oke, Kak Dava udah siap kan ya bawa materi hari ini? Siap dong. Oke, tanpa berlama-lama lagi, untuk Kak Dava, waktu dan layar, aku persilakan. Oke, thank you Zia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya nih. Wah, ini di siang hari yang mendung ini. Wah, mendung banget kayak hati kita semua yang lagi galau. Ini kita bakal belajar tentang public speaking, guys. Kan kalau teman-teman yang mahasiswa nih, public speaking ini adalah hal yang esensial banget, guys. Tapi sebelum kita mulai, aku share screen dulu ya, Zia ya. Oke, Boleh Kak? bentar aku share screen dulu. Oh ya Kak Dava, mohon maaf sebentar, aku pengen menginformasikan juga nih buat Hmm, teman-teman, boleh banget on cam biar kita makin interaktif nih webinar kali ini sama Kak Dava. betul. Harus dong, harus on cam. Nanti aku bakal kayak roasting orang gitu yang kayak ketiduran gitu. Tuh, on cam guys, on cam. Oke, boleh Kak Dava dilanjut. Oke, ini screen aku udah kelihatan ya? Aman Kak, udah kelihatan. Aman ya? Oke, sip. Guys, selamat datang di Level Up Your Presentation with Dava Speaks hari ini bersama dengan teman-teman dari Growth Labs ya. Ini keren banget Growth Labs loh. Ini aku pas kemarin lihat portofolionya Growth Labs kayak, oh ini adalah sebuah eh, organisasi yang keren banget. Jadi shout out dulu nih buat teman-teman dari Growth Labs. Kita kasih virtual hand clap dulu guys. Keren. Oke, jadi hari ini kita bakal bahas tentang level up your presentation. Seperti yang kita ketahui nih guys ya, presentasi itu adalah sesuatu yang harus banget dikuasai sama semua orang ya. Jadi sebelum kita mulai nih, kita kan
tak kenal maka tak sayang tadi kan kata Zia. Nah kalau kata aku tak kenal maka tak aruf. Waduh, bercanda. Sorry ya. Jadi kita harus taruhan dulu nih guys. Eh, nama aku Tugu Dava. Jadi aku itu angkatan 2016 kuliah dulu ya. Jadi aku Universitas Trisakti waktu itu. Dan selama aku kuliah aku banyak mengikuti berbagai macam acara kampus dan juga di situ role aku biasa sebagai public speaker, entah itu sebagai moderator, sebagai MC gitu ya. Nah ini ada coba contoh foto aku. Terus abis itu aku juga sekarang lagi content creating di TikTok nih kebetulan nih. Jadi kayak TikTok itu bisa digunakan untuk edukasi loh guys. Gitu. Nah, kalau misalkan teman-teman yang penasaran sama TikTok aku, kalian bisa buka Dava Speaks. Ya, per semalam tuh kita sampai reach out 100K followers. Thank you banget buat teman-teman semua. Ini mungkin juga ada banyak followers-followers yang ikut hari ini nih. Jadi, thank you banget. Dan kita bakal have fun bersama dengan Dava Speaks di Level Up Your Presentation Skill. Oke, Zia. Nah, tapi sebelum aku mulai presentation skill upgrading buat teman-teman semuanya nih, aku mau tanya dulu untuk teman-teman semuanya. Aku minta teman-teman untuk komen di kolom komentar ya. Apa sih kira-kira kesulitan terbesar dalam public speaking? Yang pertama aku punya pilihan nervous, grogi, masalah psikologis lainnya nih, apapun itu. Terus yang kedua, ada kurang persiapan atau nggak paham materi atau masalah teknis lainnya. Aku tunggu komennya teman-teman. Coba kasih tahu dong, apa masalah-masalah biasanya pas lagi public speaking? Coba bentar, aku tidak bisa melihat. Bantu ya Kak Dava. Oke, bantu silakan Zia. Aku nggak bisa lihat chatnya soalnya. Nggak apa-apa. Jadi banyaknya nih pada pilihan ke satu nih Kak. Ada yang Pilihan pertama ya. grogi, ya banyak yang ke satu. Ada yang O- anxiety, terus ada yang takut salah, Oke, terus oke. banyaknya emang pilihan satu sih Kak. Oke, benar. Ini sejalan banget sama masalah-masalah yang memang dialami sama semuanya, guys. Jadi, ini tuh adalah yang pilihan pertama dan pilihan kedua ini adalah dua hal yang berbeda, guys. Kita harus ketahui. Yang pertama ini adalah masalah psikologis, which is teman-teman semuanya pasti mengalami, aku yakin karena aku pribadi juga sampai sekarang masih mengalami ini. Ya, entah yang kayak, aduh gue jadi grogi nih, bisa nggak ya gue kira-kira mimpin acara ini? Bisa nggak ya gue kira-kira disukain sama banyak orang gitu. Terus yang kedua biasanya karena kurang persiapan, misalnya masalah teknis ya. Misalnya kayak, aduh ini presentasinya belum siap nih, aduh materinya susah banget ya, gue kayaknya nggak bisa deh gitu. Tapi guys, perlu kita ketahui bahwa kita harus highlight poin satu dulu nih. Jadi ketika kita ngomongin tentang public speaking, kita perlu highlight poin satu. Kita perlu highlight masalah psikologis. Kenapa? Karena masalah psikologis ini adalah masalah yang bisa banget untuk kita atasi di awal gitu. Jadi karena kalau misalnya psikologis kita bagus, teknis kita juga akan bagus guys. Jadi it all starts with our psychologically thinking guys. Oke? Gitu. Nah, sekarang aku coba bikin satu cerita dulu ya. Jadi aku minta tolong kalian semua untuk bayangin dulu ya. Jadi sekarang coba deh bayangin ya. Kalian itu adalah seorang mahasiswa nih guys. Jadi kalian seorang mahasiswa semester 4 misalnya. Terus kalian itu mulai ikut organisasi kan. Semester 4 biasa udah mulai sibuk kan. Udah mulai organisasi, pacaran, udah gitu UAS juga membludak ya. Udah kacau banget tuh hidup ya kan. Terus kalian ikut rapat organisasi misalnya. Ini ada rapat organisasi nih. Isinya ada 30 orang. Let's say ada 30 orang ya. Dari mulai ketua BEM, wakil ketua BEM, dekanat, cewek lu sendiri gitu ya. Kayak ada banyak orang dari situ. Kalian lagi ada dalam forum diskusi sekarang. Kalian masuk ke dalam satu ruangan, ada dalam satu forum diskusi bersama dengan 30 orang lainnya, mulai membicarakan topik-topik nih. Kira-kira guys, apa yang bakal kita berikan di BEM periode kita selama 1 tahun ke depan, kata ketua BEM-nya kan. Terus habis itu wakil ketua BEM nyaut, iya nih kita harus bisa bikin banyak program kerja. Terus habis itu mulai ada nih 1-2 orang yang nyaut nih, kayak oke Kak, kita bikin webinar aja nih, kita undang Dava Speaks misalnya buat jadi pembicara kita. Terus kayak ada lagi yang bilang kayak, oke Kak, kita bikin bikin danusan aja nih. Aku udah punya beberapa ide tentang danus. Terus kita nih aku nih, kita sebagai orang yang mantau nih, kita masih mantau kan. Oh iya, dia idenya ini, dia idenya ini. Terus habis itu aku mau ngasih ide aku nih sebenarnya kayak aku punya ide nih. Aku punya ide, aku pengen bikin satu talk show yang undang menteri, yang undang presiden bahkan. Tapi aku nggak berani, aku takut ide aku itu nanti ditolak mentah-mentah gitu. Jadi kayak aku pas mau nyampein, aduh ide aku tuh bakal diterima nggak ya? Aduh ide aku tuh bisa dipakai nggak ya? Aduh ide aku tuh kira-kira bakal bisa jadi satu acara yang besar nggak ya? Terus akhir ya guys, sampai akhir acara, lu takut dengan ide yang lu mau sampaikan tadi, akhirnya idenya nggak tersampaikan. Yang akhirnya seharusnya ide tadi itu bisa jadi ide yang ger banget, bisa jadi final project yang luar biasa banget buat BEM-nya, tapi karena ide tadi nggak tersampaikan, akhirnya nggak terrealisasi idenya. Coba deh,
Lu bayangin, kalau misalkan seandainya pada saat lu di rapat itu ya, bisa menyampaikan ide itu dengan baik. Kayak misalnya bilang sama KBM-nya, "Kak, aku tuh punya ide, Kak. Aku mau bikin satu talk show yang ngundang Ibu Sri Mulyani. Aku percaya banget kalau Bu Sri Mulyani kita undang ke kampus kita, kampus kita bakal dapat pamor bagus banget, Kak. BEM kita bakal naik banget, Kak. Kita bakal kasih insight banget buat peserta kita nanti, Kak. Gimana? Ide aku bagus nggak, Kak?" Tapi karena kita nggak bisa menyampaikan ide itu dengan baik, it end up with a year with nothing gitu. Karena ide kita yang tadi kreatif banget, jadi nggak bisa tersampaikan guys. Coba bayangin deh, betapa malangnya BEM kamu. Cuman karena ide kamu itu nggak bisa tersampaikan, akhirnya kalian nggak bisa punya big project kayak gitu. Karena ceritanya yang paling kreatif kamu nih misalnya di sini, tapi kamu yang paling takut untuk menyampaikan pendapat. Terus abis itu, selain dari itu coba bayangin juga, kamu ini punya 10 ide guys. 10 ide, oke, aku punya 10 ide A, B, C, D, E, F, G. Terus pas kamu ditanya nih sama ketua BEM-nya, oke, Dava, kamu dari tadi diem aja nih, kamu punya ide apa sih? Gitu misalnya gitu ya. Terus abis itu kayak, aduh aku punya 10 ide nih, tapi aku kasih semua nggak ya? Kalau aku kasih semua nanti kebanyakan. Kalau misalnya aku nggak kasih semua, nanti orang-orang pasti nggak tahu kalau aku punya ide. Tapi kalau aku kasih semua, aku nervous banget. Pasti aku grogi banget nih buat nyampeinnya. Pasti aku gemeteran banget nih buat nyampein idenya. Ya udah deh, aku sampein dulu aja deh. 8-nya aku simpen sendiri aja gitu. Nah sekarang aku mau tanya sama teman-teman. Kira-kira si ketua BEM nih nganggapnya kamu punya berapa ide? 10 atau 2? Coba dijawab lagi di kolom komentar nih teman-teman. Zia tolong bantu aku ya. Coba, udah ada yang jawab belum Zia? Belum ada, Kak. Belum ada. Oh, oh ini udah ada, Kak. Oh, udah deh. Dua, pada pilih Dua. dua, Kak. Dua ya, betul banget. Orang KBM itu bakal nganggap kamu cuma punya 2 ide. Padahal ada 8 ide terselubung yang kamu tidak sampaikan gitu. Yang kamu cuma tanamkan dalam hati gitu. Kayak perasaan kamu sama dia, kamu tanamin dalam hati aja, tapi nggak disampaikan. Waduh, nggak jadian-jadian nanti kan. Oke, jadi itu ya, coba contoh ilustrasinya ya, yang bisa banget ngegambarin kenapa public speaking itu penting buat hidup kita. Oke. Nah, sekarang aku mau ngomongin tentang purposes of public speaking, tujuan-tujuan dari public speaking nih. Ada 3 tujuan utama dari public speaking, guys. Yang pertama, to ask people to do something. To ask people itu artinya kita minta sesuatu, orang melakukan sesuatu untuk kita. Misalnya kayak, bro, gue minta tolong dong tutupin pintunya. Bro, gue minta tolong dong nyalain lampunya. Bro, gue minta tolong dong nanti proposal proker kita yang ini tolong dikelarin ya. Sekarang bayangin lagi, kalau misalnya kita sebagai seorang public speaker tidak bisa memiliki eh, sesuatu yang bisa kita lakukan untuk mengajak orang gitu. Misalnya ketika kita mau minta sesuatu, kayak, aduh aku tuh sebenarnya bukan sekretaris, aku tuh tahu banget nih proposal kegiatan kita belum jadi. Tapi aku lihat sekretaris ini nggak kerja-kerja gitu, misalnya gitu ya. Tapi aku nggak enak buat minta sama dia. Tapi kalau aku minta sama dia, ntar dia bakal tersinggung nih sama aku. Akhirnya kamu nggak minta, dan akhirnya program kerja tadi nggak jalan gara-gara proposalnya nggak naik ya. Padahal kalau misalkan di awal kamu bisa minta, tolong dong kerjain proposalnya. Apa sih yang kurang dari proposal, sini aku bantuin. Tapi tolong dikerjain ya proposalnya. Itu bakal jadi kan prokernya, bakal jalan kan program kerjanya gitu. So one of the purposes of public speaking is to ask people to do something that you want. Oke, guys. Terus yang kedua, to persuade people, untuk ngajak orang. Jadi ini adalah tindakan persuasif. Ketika kita lagi public speaking, kita harus selalu bisa mengajak orang untuk bisa involve dalam apa yang sedang kita kerjakan, dalam apa yang sedang kita pikirkan. Sesimpel kayak, guys, kita belajar public speaking bareng-bareng di TikTok Dava Speaks yuk. Nah, itu adalah salah satu contoh untuk persuade people. Misalnya aku ngomong nih, guys, kita balik lagi ke yang kita tadi bayangin ya, yang waktu pas lagi rapat BEM gede banget itu ya. Oke, aku ngomong nih, halo Kak BEM, aku pengen bikin satu acara talk show yang gede banget. Aku ngundang Sri Mulyani, aku percaya banget ini bakal jadi satu proker yang meledak banget di kantor kita atau di BEM kita. Dan aku yakin BEM kita bakal dapat exposure yang tinggi banget. Dan aku percaya dengan teman-teman semuanya yang kerja bareng dengan aku dan aku jadi ketua pelaksananya, aku percaya banget teman-teman ini adalah orang-orang yang hebat. So ayo kita masuk ke dalam kepanitiaan ini, ayo kita buat acara ini, ayo kita sukseskan BEM kita, dan kita buat dunia bangga karena BEM kita sukses. Nah, coba itu salah satu contoh untuk persuade people. Jadi kita harus bisa ngajak orang untuk kayak setuju sama apa yang kita sedang ucapkan, untuk kayak, oh iya ya bener juga ya gitu. Kayak pernah kan pasti kalau misalkan lu ngelihat ada public speaker di depan lagi ngomong tiba-tiba kayak lu, oh iya ya bener juga ya, gue ikutan ah gitu. Pasti pernah kan kayak gitu kan. Nah itu adalah one of
also the purposes of public speaking, to persuade people. Terus yang ketiga, purposes of public speaking itu adalah to inform people. Nah, ini yang biasa kita lakukan ketika lagi di kelas, contohnya pas lagi presentasi. Pas kita lagi menyampaikan informasi-informasi, misalnya, halo guys, hari ini aku bakal presentasiin tentang makromolekul. Jadi makromolekul ini A, B, C, D. Itu adalah sarana kita, public speaking adalah sarana kita untuk menyampaikan informasi yang ingin kita sampaikan ke audiens, sehingga audiens itu bisa betul-betul tahu apa yang sedang kita pikirkan, apa yang sedang kita inginkan, dan apa yang akan kita lakukan ke depannya. Itu sebenarnya purpose of public speaking itu simple banget, walaupun emang eksekusinya tuh nggak sesimpel bayangan ya. Oke, kita lanjut. Nah, untuk bisa bikin eksekusi public speaking yang bagus, ada beberapa hal nih yang kita harus banget siapin kalau kita mau mulai public speaking. Jadi kalau misalkan kita lihat di gambar ini nih, ada 4 gambar ya guys. Yang pertama ada orang rapih, pakai bomber, pakai kaos putih, pakai celana, pakai sepatu pantofel. Terus abis itu yang kedua ada notes tuh, ada tulisan ABCD. Terus yang ketiga di pojok kiri bawah ada buku-buku. Dan yang keempat ada orang lagi kayak ore gitu ya. Aku jelasin satu-satu dulu ya. Jadi yang orang pertama nih, orang yang pojok kiri atas, ini adalah bentuk dimana ketika kita lagi mau public speaking, kita tuh harus rapih kondisinya. Kita tuh harus dalam kondisi yang benar-benar siap untuk dilihat sama orang banyak. Because public speaking is the matter of attention, guys. Jadi ketika kita bisa guide attention of another people, kita bakal bisa berhasil public speakingnya. Dan gimana cara untuk get other people's attention? Gimana caranya untuk dapat perhatian dari orang lain? Salah satunya adalah dengan grooming, guys. Jadi ini tips yang pertama dari aku, grooming matters banget. Pastiin rambut kamu tuh rapi. Pastiin kamu itu pakai baju yang rapi, yang enak dilihat. Nggak mesti banget pakai baju yang rapi banget, at least enak dilihat. Bajunya nggak kusut seperti itu. Terus pastiin bahwa kamu itu dalam kondisi yang seger gitu, siap gitu untuk ngomong di depan orang banyak gitu. Karena orang kalau misalnya ngeliat kamu sayu, ngeliat kamu capek banget nih kayaknya nih orang nih, aduh ini ngantuk banget nih. Orang juga udah males kan pasti kan gitu. Terus yang kedua guys, ada tulisan tuh A, B, C, D sama ada pensil. Take notes for everything that you wanted to say to people. Pastiin bahwa kamu itu nulis semuanya gitu. Apapun yang mau kamu bicarain ke depan. Apa tujuannya? Karena ada beberapa kemungkinan yang bakal nanti aku bahas ketika lagi public speaking. Ada challenge-challenge yang mungkin terjadi pada saat public speaking. Dan notes yang ini nih bakal nyelamatin kamu dari kesalahan-kesalahan dan kesulitan-kesulitan yang tadi bakal terjadi guys pada saat public speaking. Jadi pastikan ketika kamu mau melakukan public speaking, kamu take notes dulu beberapa poin yang ingin kamu sampaikan seperti itu. Terus yang ketiga di pojok kiri bawah nih ada gambar buku. Artinya kita tuh benar-benar harus mengerti apa yang ingin kita sampaikan. Jangan sampai kalau misalnya kita menyampaikan sesuatu itu tuh nggak didasari dengan teori yang baku atau teori yang pasti. Jangan sampai ketika kita menyampaikan sesuatu itu jatuhnya kita nggak berbicara berdasarkan pengalaman. Jadi kayak kita harus benar-benar menyampaikan sesuatu yang reliable gitu. Karena public speaking itu kalau misalnya kita menyampaikan sesuatu yang nggak reliable guys, dosa. Apalagi lagi puasa kan. Kita nyampein sesuatu yang nggak reliable, nanti jatuhnya kita dosa. Jangan. So pastiin bahwa sebelum kita naik ke meja presentasi atau kita mau MC misalnya, kita pastiin dulu semua materialnya tuh udah siap gitu. Jadi kita tuh maju dalam kondisi kayak gue pede dan gue pasti bisa. I am ready to conquer the world. Kayak gitu ya. Terus yang pojok kanan bawah, nih pojok kanan bawah ada orang yang lagi happy banget. Kira-kira nih teman-teman tolong komen lagi. Apa sih yang kamu pikirin kalau kamu ngelihat orang kayak gini? Coba ya, Zia tolong bantu aku lagi Zia. Coba kira-kira kalau misalkan kita ngelihat orang lagi kayak Boleh, gini, Kak. apa sih yang kamu pikirin dari gambar ini? Silakan. Ini pada jawab percaya diri, semangat, Oke, Kak, oke, pede, terus pede dan bahagia. oke, sip. Bener banget. Kalian bener banget. Percaya diri is the key. Kamu tuh gak akan bisa public speaking dengan baik. Walaupun kamu udah menyiapkan materinya dengan baik. Itu udah take notes banget. Udah grooming, udah ganteng, udah cantik banget. Udah pergi ke RH misalnya cuma buat nge-MC sekali doang gitu. Tapi kamu gak pede. Yang ujung-ujungnya kamu jadi kayak mikir, aduh aku pasti nggak bisa ya public speaking di sini. Aduh pasti audiensnya tuh nggak suka ya sama aku. Itu semua jadi mentah guys. Yang tiga tadi kita udah bahas mentah semuanya. Tanpa PD kita nggak akan bisa ngapa-ngapain because PD is one of the most confidential thing before you start to speak gitu. Tanpa PD kita nggak akan bisa ngomong. Tanpa PD kita nggak akan bisa berbicara depan orang. Tanpa PD kita nggak akan bisa kasih informasi ke orang. Tanpa PD kita nggak akan bisa ngajak orang untuk setuju dengan apa yang kita ucapkan. Dan tanpa PD kita nggak bakal bisa merubah dunia guys. Gitu ya. Ngeri banget ya public speaking itu bisa merubah dunia loh. Gila. Lanjut.
Nah, ini challenges for public speaking nih, kayak yang tadi aku udah bilang. Ada beberapa challenge nih yang biasanya muncul di pertanyaan-pertanyaan TikTok aku nih. Waduh, TikTokers banget. Jadi ada beberapa challenge yang biasanya muncul pas lagi public speaking. Yang pertama nih, kadang-kadang ada yang nanya, Bang Dava, aku tuh kalau lagi ngomong tuh belibet ya. Gimana sih cara ngatasin belibet gitu? Terus yang kedua kayak, Bang, aku tuh udah nyiapin semua materi dengan baik nih, Bang. Tapi kok waktu pas lagi di depan umum, aku tuh kok ngeblank ya, Bang. Aku tuh bener-bener lupa ya apa yang mau aku ucapin. Pasti relate banget kan. Kalau lagi presentasi gitu, diliatin sama orang yang matanya sinis, langsung kayak, oh iya, apa nih ya? Kok ngeblank ya gitu. Terus habis itu yang ketiga nggak paham materi, mungkin karena kurang persiapan. Dan yang keempat anxiety, yang tadi kayak, duh audiensnya pasti nggak suka deh sama aku. Duh aku pasti gagal deh di presentasi kali ini. Dan kita bakal bahas satu-satu nih. Yang pertama kita bahas dari belibet dulu. Guys, belibet itu tanda kita sedang grogi, oke? Okay? So once kita lagi grogi, apa yang harus kita lakukan untuk menghindari groginya itu? Yang pertama, aku harus kasih tahu bahwa public speaking is the matters of presentation. Jadi kayak kamu itu harus sadar betul ketika kamu lagi public speaking. Kamu jangan sampai public speaking dalam kondisi kamu lagi ketiduran misalnya. Jangan sampai public speaking dalam kondisi lagi kengantukan misalnya gitu. Karena public speaking itu harus dalam kondisi yang benar-benar sadar dan harus dalam kondisi flow state. Kalau kamu pernah baca ya. Jadi kayak intinya adalah kita harus bisa dalam kondisi public speaking itu kita harus benar-benar tahu apa yang sedang kita ucapkan dan kita benar-benar tahu bahwa kita tuh mau mengucapkan sesuatu gitu. Dan ketika kita benar-benar dalam kondisi sadar dan kita menyadari bahwa aduh aku ngomongnya udah mulai belibet nih. Yang pertama aku kasih tahu sama kalian adalah sadari dulu ketika kamu udah mulai belibet. Karena banyak banget orang yang ketika udah belibet mereka tuh nggak sadar. Akhirnya mereka lanjutin terus nih. Akhirnya jadi belibet semua gitu dari awal sampai akhir gitu ya. Nah, ketika kamu lagi belibet, setelah kamu sadari, yang kedua adalah kamu harus slow down. Jadi ketika kamu udah mulai ngomong kencang banget nih, terus tiba-tiba ngelibet kan bahasanya, oh iya ngelibet, aku harus pelan-pelan dikit deh. Oke, kamu start to slow down. You need to start to slow down. Kamu pelanin bicara kamu, ya kan, gunakan intonasi-intonasi yang baru lagi, jangan cepet-cepet, jangan buru-buru, karena nggak akan ada yang kejar juga, tenang aja guys. Terus habis itu, setelah kamu sadari dan kamu pelanin, kamu take a deep breath dulu, kamu stop sebentar di situ, kamu stop 5 sampai 10 detik, ya kan, itu nggak bakal membunuh kamu kok, berhenti 5 sampai 10 detik, kamu tarik napas dulu yang dalam, kamu tahan sebentar, kamu keluarin lewat mulut, terus kamu start speaking lagi. Dan aku jamin belibet kamu bakal berkurang drastis banget setelah itu. Oke? Terus yang kedua, ngeblank nih. Masalah ngeblank nih kejadiannya sering banget ya teman-teman semuanya ya. Biasanya kalau misalkan kita udah nyiapin materi dengan bagus ya kan, di PPT udah bagus nih, PPT udah indah banget gitu ya. Indah banget kayak kenangan manis kamu sama mantan kamu. Terus habis itu tiba-tiba pas kamu lagi nyiapin, pas lagi ngomong di depan umum, ngeblank dong. Kayak, oh iya tadi aku menyampaikan apa ya? Kok aku lupa ya menyampaikan apa? Nah, ini ada juga nih guys caranya. Jadi untuk mengatasi ngeblank, kalian itu yang pertama-tama harus pahami bahwa public speaking itu tidak bisa dalam kondisi yang menghafal. Kecuali mungkin kamu anak hukum atau kamu anak kedokteran. Tapi di luar itu semua, kamu nggak boleh ngafalin materi. Tapi kamu harus pahamin materinya. Oke? Kenapa? Sekarang coba kita bayangin nih, kita ngafalin materi nih dari A sampai Z, kita udah nyiapin materi satu paragraf, terus abis itu kita hafalin mati itu satu paragraf penuh itu. Terus abis itu kita ngomong nih, public speaking adalah ilmu komunikasi yang dibutuhkan banget untuk bisa apa tadi ya? Terus kamu ulang lagi, public speaking adalah ilmu komunikasi yang dibutuhin untuk bisa, aduh apa ya? Kok aku lupa ya? Pernah gak sih? Rasa kayak gitu pernah kan? Pernah dong pasti. Nah, itu terjadi karena kamu ngafalin. Coba sekarang kamu pahamin nih. Oke, aku catat sekarang. Public speaking, ilmu komunikasi yang penting banget. Public speaking bisa digunakan untuk ajak orang untuk berbicara sama kita. Jadi pas kamu lagi ngomong, public speaking adalah ilmu komunikasi yang dibutuhkan banget untuk apa tadi? Oh, untuk ngajak orang berkomunikasi dengan kita. Oh, untuk ngajak orang untuk bisa tahu apa yang ingin kita sampaikan. Seperti itu. Itu simple banget. Tapi masih banyak orang yang salah dalam mengaplikasikannya gitu. Jadi kadang-kadang orang merasa persiapannya udah siap banget, tapi ternyata dia tuh ngafal materi gitu. Padahal ngafal materi itu adalah cara yang salah untuk presentasi gitu. So pastikan kamu nggak ngafal, tapi kamu memahami materinya gitu. Terus abis itu yang ketiga nggak paham materi, ini sesuai juga sama yang blank tadi. Terus yang keempat nih anxiety. Aku ini sering banget dapat pertanyaan guys. Bang gimana sih caranya biar bisa pede? Bang kenapa sih kalau gue mau ngomong di depan umum kok kayak ada suara-suara di otak gue yang kayak bilang kayak lu pasti nggak bisa, lu pasti nggak bakal disukain sama semuanya. Dan gue punya cara yang biasa gue lakuin adalah ketika anxiety itu udah mulai muncul di otak, ya kan, artinya kita udah mulai nanya-nanya hal-hal yang nggak bakal terjadi juga gitu sebenarnya. Gue bakal tambahin dua kata tambahan. Siapa bilang?
Jadi misalnya gini, aduh, kayaknya aku pasti nggak bakal bisa deh presentasi. Siapa bilang? Kayaknya audiensnya bakal nggak suka sama aku deh. Siapa bilang? Kayaknya aku bakal gagal deh di presentasi ini. Siapa bilang? Aduh, kayaknya dosen nggak suka sama aku deh. Siapa bilang gitu. Dengan lu nambahin siapa bilang, lu menyadarkan diri kita semua bahwa oh iya ya, ini tuh belum mulai. So kita nggak perlu mikir sejauh itu gitu. Kita nggak perlu mikir sampai kayak orang tuh nggak bakal suka sama kita. Kita mulai aja belum gitu. Kita nggak tahu bahkan lihat audiens aja belum gitu. Oke? So mulai dari sekarang kalau misalnya kamu termasuk dalam orang yang punya anxiety ini, pahami bahwa kamu bisa melawan anxiety itu dengan diri kamu sendiri dengan menambahkan kata-kata siapa bilang. Itu dari aku, oke? Sip. Ini pro tips dari aku ya. Ya, ketika kita lagi public speaking, ketika lagi presentasi ya, ketika kita lagi ngisi satu acara, interaction matters a lot gitu. Jadi ketika kita lagi ngomongin sesuatu, pastikan bahwa audiens itu merasa terlibat gitu. Bagaimana caranya membuat audiens itu merasa terlibat? Misalnya kita lagi presentasi ya, di offline nih misalnya di offline. Kita lagi presentasi di depan kelas. Kan sering banget tuh kalau mahasiswa presentasi di depan kelas, mereka cuman kayak ya udah presentasi aja gitu. Kayak langsung mulai, "Assalamualaikum, nama aku ini, nama teman-teman aku ini." Ya kita langsung masuk mulai ke presentasinya. Yang pertama kita bakal bahas tentang materi-materinya. Udah gitu tiba-tiba yang di pojok itu lagi main Mobile Legends, yang di pojok sana lagi tidur gitu, yang di pojok sana lagi ngobrol gitu. Terus akhirnya si presenternya kayak, "Duh, kok orang-orang nggak pada perhatiin presentasi aku ya?" Padahal sebenarnya yang salah bukan audiensnya guys. Ya audiensnya salah juga sedikit dikit. Tapi yang salah banget tuh di sini presenternya. Karena presenternya itu nggak berhasil untuk nge-guide attention audiensnya dari awal guys. Ya. Coba bayangin sekarang. Ketika kita dari awal bisa guide attention dari audiens kita. Contohnya gini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang untuk Ibu Markona selaku dosen kita yang terhormat. Terima kasih banyak Ibu atas atas presensi yang telah diberikan untuk hadir di kelas kita. Dan aku mau mengucapkan selamat pagi buat teman-teman semuanya di pagi hari yang cerah ini. Aku bakal ngebahas tentang masalah ini, masalah ini, masalah ini, masalah ini. Tapi pasti teman-teman pernah dengar dong, ada ini kan. Menurut teman-teman nih, kalau kita ngomongin public speaking, apa sih yang terbesit di perhatian teman-teman? Itu akan membuat audiens kita lebih ke, oh iya ya, ini si presenternya ini ngajak aku buat ngobrol loh, so aku harus pay attention minimal gitu, kayak oh ya minimal takut dulu, takut takut ditunjukkan sama teman kita kan, tapi at least kita bisa ngajak audiens untuk berinteraksi dengan kita gitu, dengan interaksi yang baik itu akan menghasilkan presentasi yang baik, oke gitu. Nah sekarang kita bakal ngomongin tentang public speaking is an act of leadership. Ini aku buka jurnal The Emerald kemarin. Aku buka Journal of Public Speaking. Di sana ada Sarah Lohan McHugh, kalau aku nggak salah nama autornya. Dia bilang bahwa public speaking is an act of leadership dan ini bagus banget. Jadi ketika kita lagi berpublic speaking, pastikan bahwa kita betul-betul bisa mimpin diri kita before kita mimpin orang lain. Kenapa? Karena misalnya untuk ngajak orang ngelakuin sesuatu itu kan butuh leadership kan. Kalau kita nggak punya leadership, kita nggak akan bisa ngajak orang untuk ngelakuin sesuatu buat kita. Kalau kita nggak punya leadership, kita nggak bakal bisa ngajak orang untuk setuju sama apa yang sedang kita ucapkan misalnya. Kalau kita nggak punya leadership, kita nggak bakal bisa kasih informasi apapun ke orang gitu. Karena orang juga nggak ngerasa kayak, oh iya aku nggak perlu dapet informasi ini, nggak mesti, nggak apa-apa gitu. So public speaking is an act of leadership. Dan kamu harus bisa ngelit diri kamu terlebih dahulu pertama-tama sebelum kamu ngelit orang lain. Gimana cara ngelitnya? Yang pertama kayak tadi, ilangin anxiety-nya. Pahami bahwa public speaking itu adalah suatu ilmu yang bisa diimplementasikan sama semua orang. Jadi kita nggak perlu mikir yang enggak-enggak tentang public speaking. Dan public speaking ini adalah sesuatu yang harus banget untuk kita pelajari di kehidupan kita. Karena ada banyak banget manfaat. Nanti aku bakal kasih tahu manfaatnya apa aja tentang public speaking. Nah, jadi ini pro tips lagi, betulin mindset diri kamu dulu, baru pengaruhi mindset orang. Karena kalau misalnya kita nggak bagus mindsetnya di kita, ya nanti akhirnya ya kita nggak bakal bisa mempengaruhi orang lain. Kalau misalkan seandainya aku mau ngomongin tentang public speaking nih, tapi aku pribadi kayak, aduh public speaking gue jelek banget ya. Pasti kan aku juga nggak bakal bisa jadi pembicara yang bisa didengar sama teman-teman semuanya kan seperti itu. So, betulin mindset diri kita dulu, baru kita try to mempengaruhi mindset orang lain di public speaking gitu guys. Sip. Dan ini apa yang kita dapatkan ketika kita itu berpublic speaking ya guys. Ada beberapa hal yang bisa banget kita dapetin ketika kita lagi public speaking. Yang pertama lebih pede, udah pasti dong. Karena kita ngerasa kayak oke, aku pasti bisa menyampaikan beberapa ide yang ada di otak aku. Terus yang kedua lebih dikenal. Kenapa? Ya karena orang-orang yang biasa berpublic speaking itu orang-orang yang biasanya terkenal. Misalnya ketua BEM buat orasi, dekan pas lagi pidato misalnya.
ketua kelas misalnya gitu, pas lagi presentasi kayak gitu, pasti dia lebih dikenal daripada orang lain yang tidak bisa public speaking atau yang belum bisa public speaking. Terus yang ketiga, meningkatkan kualitas diri. Guys, aku harus kasih tahu sama kalian semua, public speaking is one of the most essential skill. Jadi public speaking ini adalah salah satu skill yang dibutuhin banget untuk bisa survive di dunia ya. Jadi ini adalah satu skill yang jadi pondasi dari semua skill lain. Bayangin sekarang kita punya banyak skill. Misalnya kita orang engineering, terus kita punya skill teknis yang bagus banget untuk misalnya benerin mesin pesawat gitu, atau benerin mesin kapal misalnya seperti itu. Tapi kita nggak bisa mampu untuk ngasih tahu nih sama orang ketika misalnya ada kapal datang lagi docking, sorry, ada pesawat nih datang nih, lagi rusak nih kondisinya, lagi di hangar misalnya gitu ya. Terus datang nih, terus kita udah inspeksi sebagai teknisi ya. Oh ini salahnya di sini, salahnya di sini, salahnya di sini. Terus tiba-tiba BOD manggil kita, nanya nih, engineer, kira-kira pesawat kita salahnya di mana ya? Terus kita sebagai engineer kayak kita nggak bisa menyampaikan salahnya di mana, padahal kita tahu salahnya di mana gitu. Terus BOD-nya jadi kayak, engineer ini nggak ngerti nih. Pasti dia nggak ngerti deh salahnya di mana. Orang dia aja nggak tahu kok, dia nggak bisa bilang salahnya di mana. Tapi kalau misalkan kita bisa bilang, oh ya Pak, ini salahnya kemarin ada di flap belakang. Ini salahnya mungkin ada di sayap. Ini mungkin tangki bahan bakar kita sedikit bocor misalnya seperti itu ya, itu akan membuat kita punya kualitas diri itu tergugah gitu, terunggah, ternaik gitu. Jadi BOD juga bakal kayak board of director ya dalam hal ini, bakal kayak oh ya ini orang pinter. Dia tahu di mana salahnya pesawat kita dan dia wajib untuk dinaikin pangkatnya misalnya atau dinaikin salarinya karena dia bagus banget kerjanya. Cuman gara-gara kita bisa public speaking. Dan itu pribadi terjadi banget sama aku dan teman-teman aku yang aku yakin punya skill public speaking juga yang bagus-bagus gitu. Oke? Terus yang keempat adalah meningkatkan skill komunikasi. Karena seperti yang kita ketahui, komunikasi itu adalah jembatan dari segala-galanya gitu ya. Kita punya ide banyak, tapi kita nggak bisa komunikasikan, tidak akan ada gunanya kebetulan, guys. Oke? So, kita akan harus naikin skill komunikasi kita dari sekarang juga. Oke? Sip. Nah, sekarang pro tips nih untuk presentasi di kelas. Gunakan 30-20-10 rule. Jadi kita harus gunakan 30 untuk ukuran font, presentasinya maksimal 20 menit aja, nggak usah banyak-banyak. Terus presentasinya nggak usah banyak-banyak, 10 slides aja. Yang penting itu sudah menggambarkan apa yang ingin kita sampaikan gitu. Karena presentation PowerPoint itu isinya poin-poin, bukan paragraf-paragraf. So kita nggak perlu punya slide yang banyak-banyak dan kita nggak perlu punya font yang kecil-kecil gitu. Oke? Nah sekarang selanjutnya cara meningkatkan skill public speaking nih ya. Ada beberapa hal yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan skill public speaking, guys. Yang pertama yang aku biasa lakuin nih guys ya, aku bakal bangun tidur, setiap aku bangun tidur, aku akan langsung ke depan kaca, terus aku langsung lakukan perkenalan diri. Misalnya gini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di gue Dava Speaks. Kita bakal bahas banyak banget skill public speaking. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gue Teguh Dava dan gue bakal bahas banyak banget tentang public speaking. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gue Teguh Dava. Gue bakal bahas banyak banget public speaking. Nah itu gue lakukan. Gue perkenalan diri gue dengan intonasi yang berbeda-beda. Tapi gue lakukan itu konstan selama 5 menit. Nggak berhenti sampai gue berbusa ya. Tapi cuma 5 menit aja. Dan itu boost up your performance banget di public speaking. Itu kalian bisa semua terapin. Oke. Terus yang kedua, banyak-banyak jadi presenter di kelas. Pede aja kali. Walaupun kita mungkin belum bagus presentasinya, kita maju aja. Kita maju dulu aja, nggak ada masalah. Terus kalau misalnya ada kesempatan untuk nanya, misalnya dosen ada yang mau bertanya, kalian tanya aja gitu. Dengan begitu akan melatih skill public speaking kita. Terus yang ketiga, kasih banyak-banyak afirmasi positif. Ini berhubungan banget sama anxiety kita yang tadi. Ketika anxiety kita terlalu tinggi, kita nggak akan bisa ngasih afirmasi yang positif gitu. Dan ketika kita menyadari bahwa anxiety kita lagi tinggi, yang harus kita lakukan adalah kita kembalikan mindset negatif kita ke mindset positif kita gitu. Jangan sampai kita mikir itu negatif terus, nggak ada gunanya mikirnya negatif, apalagi mikir negatif tentang doi. Aduh, ntar yang ada kalian jadi posesif guys. Oke. Okay. Nah, ada lagi pro tips buat teman-teman semuanya. Kegagalan itu adalah kunci dari keberhasilan. Wah, ini berat banget nih kayaknya. Kan banyak nih orang yang nanya sama aku, Bang Dava, aku tuh kemarin MC terus gagal. Aku jadi kepikiran banget deh. Sampai sekarang aku nggak bisa tidur, aku nggak bisa makan, aku nggak bisa sahur, aku nggak bisa buka. Terus gitu. Cuma gara-gara salah manggil nama orang misalnya. Cuma gara-gara salah ngomong sesuatu gitu belibet. Guys, ketahui bahwa public speaking itu tidak akan berhasil ketika kamu tidak menemukan kegagalan. Kegagalan itu harus dihabisin dulu jatahnya, baru kamu akan berhasil gitu. So, eliminate all of your failures first before you get your succeed gitu. Habisin dulu semua jatah gagal kita
sebelum kita bakal sukses gitu. Dengan jatah gagal kita yang udah habis, otomatis yang tersisa cuma jatah sukses kan. Kalau jatah gagal udah habis, suksesnya bakal ada di depan mata gitu. So, banyak-banyak cari pengalaman. Kalau misalnya gagal, coba lagi. Terima aja kegagalan itu. Kita nggak perlu menyalahkan diri kita karena kegagalan yang kita lakukan. Just terima aja, santai banget, oke? Karena ya kita tuh manusia, public speaker itu manusia, bukan robot yang nggak bisa disetting otaknya. Kita punya pemikiran yang beda-beda. Kita tuh nggak sama antara satu individu sama individu lain. So kita nggak bisa pastikan bahwa semua orang tuh harus suka sama kita. Nggak ada statement di mana aku nggak pernah baca buku di mana menyatakan bahwa kita harus bisa menyenangkan semua orang. Nggak ada. So kita tidak perlu menyenangkan semua orang dengan public speaking kita. Yang penting ketika kita merasa kita sudah bisa mendeliver sesuatu dengan baik, kita bisa bikin value untuk orang lain, disitulah kesuksesan kita untuk diri kita terbentuk guys. So sukses itu relatif, tapi pastikan bahwa kamu menghabiskan jatah gagal kamu terlebih dahulu guys gitu. Nah, aku udah capek nih ngomong berbuih selama 30 menit guys. Ya, 30 menit pas banget nih aku udah berbuih. Dan aku sekarang mau ngajak teman-teman semuanya untuk latihan nih. Zia, mana Zia tadi? Zia, aku minta tolong Iya dibantu nih boleh Zia. Kak. Kita bakal bikin breakout room Zia ya. Yang di breakout rooms itu mungkin isinya 7 sampai 10 orang aja sih. Terus nanti mereka di situ bakal harus mencoba untuk melakukan perkenalan diri masing-masing ke semua orang yang ada di dalam 10 orang tadi ya. Oke, Zia. Nah, aku coba contohin ya, perkenalan apa yang harus kita lakukan gitu ya. Sip. Jadi contohnya kayak gini. Halo guys semuanya, salam kenal. Nama aku Toku Dava. Hari ini aku ngebahas tentang public speaking banget nih. Aku orangnya tuh public speaking banget. Kalau nggak public speaking, aku tuh sakit. Kalau aku nggak public speaking, aku tuh nggak bisa gitu. Dan aku yakin dengan ilmu yang aku ajarkan ke teman-teman semuanya, aku bisa membuat value yang bagus buat teman-teman semuanya. Dan itu adalah skill aku di public speaking. So, kita bakal belajar bareng-bareng di Dava Speaks. Coba contoh kayak gitu ya. Contohnya adalah kita kenalin siapa diri kita jelasin aja kita dari alma mater kita di mana, misalnya gitu. Kita jelasin aja kita itu hobinya apa, sesimpel itu aja. Terus pokoknya everything that you want to share to people gitu. Kamu harus lakukan ini dan kamu pastikan bahwa semua orang tuh benar-benar bisa tahu kamu tuh lagi mikirin apa dan nama kamu siapa dan hobi kamu apa dan apa topik yang kamu sukai. Oke Zia, clear ya? Oke siap Kak. Oke, so kita sekarang move ke breakout room. Nanti aku bakal muter-muter di breakout room ya guys ya. So nanti buat teman-teman panitia tolong langsung dibantu buat di encourage nih teman-teman yang ada di dalam breakout room-nya buat ngomong nih. Pokoknya semuanya harus kebagian ngomong, oke? Nggak usah lama-lama. Perkenalan ini cukup 30 sampai 1 menit aja masing-masing orangnya. Yang penting kita bisa bikin interaksi yang bagus dalam breakout room itu. Oke, Zi? Oke siap Kak. Oke, silakan. Aku stop share dulu ya. Oke Kak. Oke. Oke, teman-teman, seperti yang Kak Dava bilang sebelumnya, jadi sebenarnya yang terpenting dari public speaking adalah jam terbang juga ya, Kak. Jadi Yes. kita kita bakal latihan juga nih buat public speaking. Jadi teman-teman nanti bakal kita assign ke beberapa breakout room. Nanti teman-teman di breakout room bisa melakukan perkenalan diri seperti yang Kak Dava tadi udah contohin. Oke, mungkin ditunggu sebentar ya, teman-teman. Oke. Lagi disiapin. Nih sambil teman-teman nyiapin mental semuanya kayak aduh aku pasti bisa jangan sampai ada pikiran negatif kayak tadi ya tadi kan aku udah ajarin jangan sampai ada pikiran negatif ya kan so kita harus kasih afirmasi yang positif terus. Mungkin teman-teman sambil nunggu di assign ke breakout room sambil siapin juga skripnya tadi ya kayak Kak Dava bilang taking notes Iya gitu. betul. Kira-kira mau apa nih yang dibawain dan
Halo Kak Dava. Guys, aku boleh tolong desain ke breakout room yang lain? Kak, sebentar aku jadiin co-host aja ya Kak. Jadi Oh, nanti boleh, boleh. Kakak bisa milih. Sip, Aku sip, sip, sip. kelupaan tadi, sorry. Nih, Santai-santai. Thank you, thank udah aku you. assign ya jadi co-host coba. Harusnya bisa Oh, sih oke. Thank you, buat thank you. milih room. Oke.
Ya lo Kak, harusnya sampai jam 2 sih. Oh, oke. Sip. Berarti aku bisa muter-muter lagi. Thank you. Oke Kak.
Oke, kelihatannya udah pada balik nih Kak Dava dari breakout room. Keren. Thank you banget nih teman-teman. Tadi aku udah muter-muter di hampir semua breakout, cuman nggak keuber ke semua breakout ya. Dan keren-keren banget. Dan aku udah punya beberapa orang yang mau aku tumbalkan untuk muncul di depan sini semuanya. Tapi sebelum aku sebut nama-namanya, aku mau ngundang dulu teman-teman kira-kira siapa nih yang berani buat ngomong di depan publik nih. Ada 113 orang di sini. Siapa yang mau volunteering nih? Yang mau jadi leader nih, yang buat mengenalkan diri kamu siapa, hobi kamu apa, interest kamu kemana. Silakan, ada nggak kira-kira? Boleh nih langsung dipakai fitur raise hand-nya aja teman-teman. Kira-kira ada yang pengen coba untuk volunteering? Soalnya biasanya kalau yang udah bisa volunteering kayak gitu dia udah jago banget. Kalau nggak mau belajar banget, antara dua aja. Oke, masih ditunggu nih Kak, belum ada yang Belum ada ya? raise hand. Ya udah, kalau gitu kalau belum ada aku langsung panggil Oh aja ini deh. udah ada Kak, Udah satu. ada. Oh, silakan Nah, silakan. Oh, Valen. untuk Valen boleh langsung di on mic dan on cam aja. Silakan Mbak Valen. Sorry, aku pakai laptop jadi nggak bisa on cam, nggak apa-apa? Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Silakan, Oke. silakan. Suaranya halus banget ya. Halo semuanya, nggak kenal maka kata sayang, yang kenal aja belum tentu sayang. Makanya kenalin aku Valencia Sureti, biasa dipanggil Valen dari Universitas Katolik Parayangan. Nah, buat yang ngerasa public speaking itu penting banget, kalian cocok banget nih berada di sini. Karena di sini aku bakal kasih tahu ke kalian seberapa penting public speaking bisa change my life dan open a lot of opportunity buat aku. Kalau kalian pada penasaran dan mau juga jadi MC di banyak acara, bergabung ke I.O. dan jadi speaker, please stay with Valen. Thank you. Wow, gila, keren banget. Kita kasih virtual hand clap dulu guys buat Valen. Ini kayaknya sih nggak lagi belajar. Ini kayaknya lagi ini lebih ke announcer ya, lebih ke radio announcer ya. Aku kayak barusan lagi dengerin kayak oh ini ada penyiar radio lagi ngomong nih. Iya gak sih? Bener nggak tuh? Pernah jadi announcer juga sih. Tuh kan, bener kan. Ini udah kelihatan experience-nya keren banget Mbak Valen. Keren banget. Ini bisa Thank you. jadi contoh banget teman-teman. Mbak Valen Ada itu bisa feedback nggak, Kak, menggunakan mungkin? bahasa-bahasa yang tepat, bisa menggunakan intonasi-intonasi yang tepat sehingga kita tuh kayak terbawa gitu ya. Kayak terbawa arusnya Mbak Valen gitu. Ini cocok banget buat jadi penyiar radio nih aku yakin. Thank you Mbak Valen. Makasih. Kalau boleh tahu, Kak, Makasih. ada feedback nggak, Kak? Mungkin yang bisa aku update Kalau menurut lagi. aku itu tadi udah bagus banget. Aku kan nggak bisa ngeliat visual kamu ya, tapi dari segi suara itu udah bagus banget. Intonasi yang digunakan udah tepat, bahasa yang digunakan udah oke banget. Dan aku pikir tinggal di keep up aja kok. Kamu kayaknya udah banyak experience deh Mbak Valen. Keren. Terima kasih, Kak. Dengan senang hati. Ada lagi nggak nih kira-kira yang mau coba? Kira-kira ada lagi nggak ya? Masih belum ada sih Kak ini. Belum ada. Ya. Gak apa-apa kalau gitu. Tadi aku ada spotlight beberapa orang yang aku pikir ini keren banget, bisa jadi contoh banget buat teman-teman semuanya. Aku Oh Kak pertama Dava ini manggil. ada yang Oh ada. komen nih dari Raka Yuda Priangga. Kenapa? Oh saya deh Kak. Oh silakan. Mas Raka, silakan. Boleh. Silakan. Tunjukkan pesonamu. Oke. Halo Kak. Halo. Udah kedengaran ya? Udah dong. Silakan Raka. Oke, halo semua. Perkenalkan, namaku Raka Yuda Priangga. Sekarang di Depok, kuliah di jurusan manajemen di Universitas Indonesia. Saat ini hobiku dan hal yang kugeluti adalah penulisan. Jadi aku sering menulis novel atau kumpulan cerpen atau kumpulan puisi. Ini dilakukan sejak 5 tahun lalu waktu masih kelas 2 SMP. Saat ini juga aku bergabung di jurnalistik FEB UI yang dengan nama organisasi Badan Ortoka yang di bidang kajian. Oke, mungkin itu aja dariku. Thank you semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita kasih virtual hand clap dulu guys buat Raka. Keren. Ini juga jadi contoh banget buat Raka. Paling nanti tinggalin doang Rak. Jadi kita tuh kalau public speaking ada namanya filler words nih Rak. Yang kayak nanti kita bahas ya. Tapi ini udah keren banget. Artinya Raka udah bisa menyampaikan semua informasi dengan jelas dan tepat gitu ya. Tinggal di-improve aja Rak. Pokoknya aku yakin ini bakal jadi pembicara yang hebat banget Raka. Thank you Raka. Oke, thank you. Mantap. Kasih virtual hand clap dulu guys buat Raka. Ada lagi nggak nih Zi? Kira-kira ada. Oh ini ada nih Kak dari Dea Syafira. Ini langsung tadi ya Kak. ikat.
Oke, selamat siang kepada kakak-kakak dan teman-teman. Perkenalkan nama Iya. saya Dea Syafira Fitri, NIM 197-20185 dari Institut Teknologi Bandung, jurusan Sekolah Bisnis dan Manajemen. Oke, mungkin pada saat breakout room tadi saya sudah menyampaikan pendapat saya tentang betapa pentingnya untuk menghargai orang lain. Nah, sekarang saya ingin mencoba membahas sebuah materi singkat, yaitu tentang kenapa kita harus nggak memenuhi ekspektasi orang lain. Oke, bagi teman-teman sekalian, pernah nggak sih kita merasa hidup di tengah ekspektasi orang lain ketika seseorang meminta, oh kamu sepintar itu, kenapa sekarang udah enggak? Dulu kamu semendiri itu, kenapa sekarang udah enggak? Dulu kamu sekeren itu, kenapa sekarang enggak? Nah, teman-teman, aku mau bercerita ini dari pengalaman aku pribadi, karena aku juga sering mendapatkan kata-kata itu. Ketika aku SMA, mungkin semua orang menganggap, wah aku adalah seseorang. Tapi ketika aku memasuki dunia kuliah, aku hanya adalah salah satu orang. Jadi teman-teman, ketika teman-teman berada pada posisi itu, teman-teman nggak perlu kayak sedih, nggak perlu kayak down, karena teman-teman itu udah berproses sesuai kemampuan teman-teman sendiri. Sebenarnya teman-teman itu nggak salah, teman-teman sudah melakukan hal yang terbaik, dan mungkin cara belajar teman-teman juga sama, tapi teman-teman tahu nggak sih, di luar sana mungkin orang-orang lebih berproses daripada kita, dan setiap proses orang itu beda. Jadi aku harap kepada teman-teman yang berada pada posisi sekarang, jangan pernah ngerasa kayak teman-teman down, insecure terlalu dalam, karena teman-teman yang tahu apa yang udah teman-teman lakukan, teman-teman yang tahu gimana proses teman-teman, dan teman-teman harus jadi diri teman-teman sendiri. Meskipun kita nggak sebaik itu, meskipun kita nggak memenuhi ekspektasi orang lain, menurut aku nggak apa-apa kita nggak memenuhi ekspektasi orang lain, asalkan kita sudah melakukan versi terbaik diri kita. Sekian dari aku, selamat sore. Gila, keren ya. Ini public speaking sekaligus motivasi buat teman-teman semuanya. Kayak, wah, our motivator nih guys, ada di sini guys. Keren banget. Ini sudah bisa menyampaikan ide-ide dengan bagus, jelas, dengan kecepatan juga yang terjaga ya. Paling nanti kalau ngomong kita agak pas udah ngerasa kecepatan nih, dipelanin dikit aja gitu. Tapi udah keren banget. Yang penting semuanya tuh bisa ngerti apa yang dia ucapin. Thank you Dea. Terima Keren. kasih, Kak. Dengan senang hati. Thank you Dea. Wah ini keren banget ya nih. Semoga teman-teman termotivasi guys. Kita harus bisa menghargai diri kita sendiri. Karena balik lagi sukses itu relatif, so kita harus bisa membuat sukses ala kita sendiri. Ada lagi nggak nih Zi? Sejauh ini belum ada lagi nih Kak yang Belum komen. ada lagi. Oke, kalau gitu aku mau panggil nih. Aku mau panggil Jasmine. Jasmine tadi SMP kelas 2. Coba kita bayangin 3, Kak. SMP kelas 2 udah mau belajar SMP public kelas speaking 3. juga Jasmine. Pasti Kak katanya tadi. Mana tadi Jasmine? Jasmine. Boleh nih Jasmine Saya langsung sendiri. di on cam open mic aja. Silakan Jasmine. Lagi nggak bisa on cam. Maaf ya, Oke. nggak apa-apa ya. Oke, Jasmine, silakan kamu kenalin kamu siapa, hobi kamu apa, dan kegiatan kamu sehari-hari sekarang ngapain? Silakan. Selamat siang semuanya, perkenalkan saya Jasulandari. Saya masih duduk di bangku SMP kelas 3. Saya berasal dari Yogyakarta. Hobi saya itu membaca buku dan melakukan hal-hal yang lain seperti kayak memasak ataupun yang lain. Kenapa saya ikut acara ini? Karena kadang saya merasa kurang pede, seperti halnya kayak di sini. Saya merasa paling kecil karena saya SMP sendiri ya, udah kebanyakan udah pada SMA, udah kuliah gitu. Aku SMP sendiri, tapi kadang aku merasa nggak percaya diri sih. Setelah aku mendengar motivasi banyak dari Kak Dava, aku dapat pelajaran banyak banget dari Kak Dava untuk percaya diri, nggak gugup dan harus bisa percaya diri. Aku paling susah itu percaya diri saat ngomong di depan banyak orang. Tapi sekarang aku nyoba buat percaya diri ngomong di depan banyak orang. Wow, keren. Wah, keren. Jasmine, itu kamu nggak percaya diri ngomong kayak gitu? Ya, saya di sekolah sering banget ditunjuk buat presentasi atau enggak jadi MC gitu. Tapi aku masih ada kurangnya. Aku kalau ngomong biasanya terlalu cepat atau enggak gugup. Tangan aku Oke, kalau misalnya di depan, maju ke depan mesti gemeter gitu. oke. Iya, iya. Itu sering terjadi. Betul. Gak apa-apa. Tapi at least, Jasmine, ini kamu aja nih nggak pede bisa kayak gini ngomongnya. Dan aku yakin ini bisa jadi motivasi buat teman-teman semuanya nih yang lain. Ini ada Jasmine, adik kita nih. Di SMP kelas 3 aja udah bisa kayak gini public speakingnya. Coba kebayang deh, 7 tahun lagi beliau ini bakal kayak gimana Jasmine. Thank you banget ya Jasmine. Ya, sama-sama. Keren, keren. Keep up. Keren banget ya ternyata ya. Aku
jadi pengen bilang nih sama teman-teman semuanya, kalau public speaking itu nggak ada kata terlambat untuk mulai, nggak ada kata kecepatan untuk mulai. Public speaking itu bisa dimulai kapanpun, dimanapun, selama kita masih punya motivasi dan willingness to change yourself, guys. Oke, Zi, ini kita masih punya waktu buat evaluasi atau ketanya jawab nih, Zi? Mungkin habis ini kita bakal langsung ke tanya jawab, Kak. Oke, sip. Oke, aku mau ngasih tahu teman-teman teknis tanya jawabnya juga ya. Jadi untuk tanya jawab, teman-teman bisa langsung komen di kolom chat atau mungkin bisa langsung volunteer juga raise hand, bisa langsung tanya ke Kak Dava. Oke, mungkin pertama kita bakal buka buat yang raise hand dulu sambil teman-teman yang lain mungkin ada yang diketik pertanyaannya. Kira-kira ada yang mau nanya langsung gak nih sama Kak Dava? Ayo, silakan. Oh ini langsung ada nih. Boleh Oke, untuk Dea Syafira. gimana deh? Silakan. Kak, jadi aku ingin izin bertanya nih Kak, sebelumnya perkenalkan nama aku Dea Syafira, biasanya dipanggil Vira. Nah Kak, aku izin bertanya Kak, biasanya kan kalau kita dalam jadi pembicara atau kayak presentasi di kelas aja nih Kak misalnya, kadang-kadang kata kayak itu sering muncul banget, padahal kayak udah sering persiapan, tapi emang tiba-tiba sering ngeblank gitu loh Kak, itu kenapa ya? Oh ya Kak, Oke. sebelumnya ini terdengar nggak suaraku? Kedengaran. Aman. Serius aku aja kadang-kadang udah persiapan kayak ngerasa semateng itu, tapi pas Oke, dia putus ya, Zi? Iya Kak, sepertinya. emang Oke. kurang gitu Kak. Oh, Itu ini. gimana ya Kak? Oke, sip. Terima kasih, Oke, Kak. thank you deh. Aku ngerti mas pertanyaannya. Nah, ini benar banget. Ini namanya itu barusan yang aku sebutkan itu disebut sebagai filler words ya. Filler words itu adalah kata-kata yang muncul untuk mengisi kekosongan kata-kata yang ingin kita ucapkan. Nah, filler words itu bisa muncul karena yang pertama kita grogi, yang kedua kita bingung untuk mengucapkan apa ya selanjutnya, dan yang ketiga kita lagi mikir, aku mau ngucapin apa ya gitu. Aku punya tips nih. Aku juga pernah bahas di video TikTok aku sebenarnya tentang ngatasin filler words. Yang pertama ketika kita mau berfiller words atau pas kita mau ngomong harus kita sadari dulu nih kayak oh iya ya aku udah mau ngomong nih. Ya, pas kamu udah sadar, tips keduanya adalah lakukan slow down di kata-kata terakhirnya. Misalnya gini, aku mau ngomong nih, aku contohnya yang pertama ada filler words-nya dulu ya, ada e-nya dulu ya. Halo teman-teman semuanya, kita hari ini bakal bahas public speaking karena public speaking adalah sesuatu yang harus dipelajari. Nah, aku ganti jadi, halo teman-teman semuanya, kita hari ini bakal bahas tentang public speaking karena public speaking itu adalah suatu hal yang harus kita pelajari. Beda ya? Jadi ketika kita udah menyadari bahwa, oh ya ini e-nya udah mau keluar nih, aku panjangin deh kataku yang terakhir. Atau tips aku yang kedua adalah sekalian aja dikasih jeda. Jadi kalau tadi kan, halo teman-teman semuanya, selamat datang di webinar kita. Hari ini aku bakal bahas tentang masalah public speaking ya. Aku ganti jadi, halo teman-teman semuanya, berhenti. Selamat datang di webinar kita, berhenti. Hari ini aku bakal bahas tentang public speaking, berhenti. Nah gitu. Jadi itu cara-cara yang biasanya aku gunakan dan semua public speaker profesional lainnya gunakan untuk bisa mengatasi masalah filler words. Karena filler words itu adalah masalah kegrogian kita biasanya. Dan filler words itu bisa banget untuk diatasi. Tergantung kita bisa menyadari ketika kita mau ngomong filler words atau enggak. Gitu ya, Dea ya. Semoga ini jawabannya membantu buat teman-teman juga. Oke Kak, thank you Kak. Sip, dengan senang hati deh. Silakan Zia. Oke, makasih Dea untuk pertanyaannya. Ini juga ada pertanyaan Kak. Sebenarnya mirip-mirip ngeblank, tapi ini dia menanyakannya ngatasin demam panggung Kak. Oke, ngatasin demam panggung. Ini demam panggungnya, nah orang itu, thank you pertanyaannya BTW. Jadi demam panggung itu ada beda-beda ya efeknya ya. Zi. Ada orang yang demam panggung terus pengen pingsan, ada orang yang demam panggung terus kesemutan, ada orang yang demam panggung terus abis itu jadi belibet, ada orang yang demam panggung terus abis itu jadi nggak jadi naik panggung, ada tuh yang kayak gitu. Nah, caranya adalah tadi aku pernah bahas tentang afirmasi positif. Jadi ketika kita demam panggung itu biasanya yang terjadi adalah kita punya anxiety yang tinggi di atas panggung. Entah kita negative thinking ya sama orang kayak, aduh gue pasti nggak bisa nih. Tadi aku sempat bahas kalau udah ngemikirin kayak gitu, tambahin kata-kata siapa bilang ya. Nah, selain daripada itu, ketika kita udah mulai demam panggung, misalnya pas kita lagi demam panggung tremor nih, kayak gitu ya. Kita nggak bisa menghilangkan demam panggung kita, tapi kita bisa mengatasi demam panggung kita.
karena demam panggung itu nggak akan pernah hilang. Semua orang pasti mengalami demam panggung. Aku pun nih barusan mau mulai webinar tuh demam panggung juga. Cuman aku punya cara sendiri yang aku sudah terapkan berkali-kali untuk mengatasi demam panggung aku. Dan setiap orang itu punya cara yang berbeda-beda untuk mengatasi demam panggung. Nah biasanya kalau misalnya aku udah mulai ngerasa demam panggung, sebelum naik atas panggung aku nonton kayak stand up comedy. Itu buat ngerelaksin pikiran aku gitu, buat bikin aku at least lupa dulu nih sama apa yang akan ada di depan mata gitu. Terus yang kedua, kalau misalnya aku lagi kena demam panggung, biasanya aku tahu nih aku bakal demam panggung. So aku bakal datang 1 jam lebih awal daripada acara itu mulai. Jadi aku bisa muter-muter dulu, nyari toilet dulu, aku lihat dulu audiens aku ntar bakal duduk di mana. Masalahnya kadang-kadang kalau demam panggung, ada orang yang demam panggung terus kebelet pipis dan dia kata toilet di mana ya kan, daripada pipis di tanah, mendingan kita datang lebih awal gitu ya sih ya. Terus abis itu kalau misalnya kita lagi demam panggung juga ada cara yang biasa aku lakukan itu aku kayak meditasi dulu di awal. Sebelum aku mulai di backstage, aku kayak diem dulu, aku merem, aku tarik nafas yang dalam, habis itu aku buang melalui mulut. Berapa kali aku lakuin selama 5 menit, terus aku kayak afirmasi, gue pasti bisa. Gue pasti bisa mengatasi semua demam panggung gue. Gue yakin acara hari ini bakal sukses dengan MC gue gitu. Nah, itu yang biasa aku lakuin. Dan teman-teman semuanya itu dari aku. Tapi teman-teman semua pasti punya cara masing-masing dan teman-teman semua itu harus cari caranya masing-masing karena kita tuh manusia nggak ada yang sama kan, polanya nggak ada yang sama. So demam panggung orang itu efeknya beda-beda dan cara mengatasinya juga beda-beda gitu sih. Jadi ketahui dulu nih apa yang kamu pikirkan ketika kamu lagi demam panggung. Nah, kamu lakukan analisa kenapa aku mikirin itu, dan yang kedua coba untuk halau pikiran-pikiran kayak gitu. Gitu sih. Oke, untuk Telatif semoga terjawab ya pertanyaannya. Ini Kak, ada yang mau langsung nanya juga nih sama Kak Dava, tapi karena Boleh. dia nggak bisa raise hand, boleh nih buat Sarah Aulia langsung on cam dan open mic aja. Silakan Sarah. Halo Kak, Halo Sarah. udah kelihatan. Nah Kak, aku mau tanya, kebetulan waktu SMA tuh aku sering aktif lomba debat gitu. Nah kan untuk Oke. lomba debat itu punya waktu tertentu untuk berbicara. Dan yang Betul. disampaikan itu tuh harus benar-benar full packaging banget ya Betul. Kak. Nah Betul. aku tuh pernah dikasih tahu sama kayak mentor gitu. Kalau misalnya lagi lomba debat, terus kamu tiba-tiba blank, aku kan nanya, gimana nih Kak ngatasinnya, kan nggak mungkin ngabisin waktu diam lama, sedangkan Yap. itu kan bisa kalah gitu ya Kak. Betul, Nah, betul. terus mentor debat aku tuh ngasih tahu kalau misalnya kita bikin aja satu teks dan teksnya itu benar-benar full, bukan poin-poinnya doang, tapi semua yang mau kita bicarain tuh benar-benar ada di teks itu. Nah, menurut Kakak itu gimana ya, Kak? Itu tuh cara yang benar atau cara yang salah? Oke. Walaupun kita emang gak ngapalin gitu. Sip. Oke, thank you pertanyaannya Sarah. By the way, to be honest, aku juga SMA sering banget ikut lomba debat itu. Dan lomba debat itu daily activities banget gitu. Dan aku udah sering banget ngalamin masalah ini. Dan yang mentor kamu bilang itu benar, caranya benar banget. Kita harus tulis karena kalau untuk lomba debat kan substansinya harus jelas gitu. Undang-undangnya harus jelas gitu kan ya. Udah gitu pasal-pasal yang kita sebutkan tuh harus benar, terperinci, bagus, nggak ada salahnya sedikit pun seperti itu. Terus kita juga harus attacking kan kalau debating. Tapi yang menjadi salah nanti ketika kamu lagi eksekusi, jangan sampai kamu membaca semua teksnya. Tapi kalau misalnya kamu siapkan teksnya itu nggak salah. Karena aku juga melakukan itu. Aku selalu siapkan 1 lembar penuh isinya teks semua. Tapi biasanya aku highlight nih yang mana yang bakal aku kasih tahu. Jadi nanti pas aku udah lupa, aku lihat highlightnya. Oh iya, highlightnya tadi ini, aku pengen ngomongin ini. Jadi aku nggak baca teksnya, tapi aku pahami teksnya gitu. Sehingga pas aku lupa, oh iya aku grogi nih, aku lupa. Apa ya tadi mau ngomong? Lihat teks deh. Oh ada highlight di sini. Oh iya aku tadi mau ngomong ini. Aku lanjutin seperti itu. Jadi itu cara-cara untuk kita bisa mengatasi Sarah. Tapi nggak salah untuk ngeprint sehalaman penuh isinya teks semua, nggak apa-apa. Yang penting jangan dibaca teksnya semuanya. Baik lagi jangan dihafalin tapi dipahamin. Semoga membantu Sarah. Oke Kak, nah aku mau nanya satu lagi Kak. Boleh. Nah karena aku dikasih tahu mentor aku kayak gitu, terus karena banyak yang nanya juga, Sar kalau misalnya presentasi gimana biar nggak blank? Aku kasih tips itu juga, walaupun dia tuh nggak untuk debat, itu tuh bener nggak Kak? Betul. Nggak salah kok, nggak salah. Cuma baik lagi, jangan sampai itu digunakan untuk benar-benar ngebaca ya. Pokoknya itu jadikan bahan acuan, bukan jadikan bahan panutan gitu. Kebayang ya? Jadi kalau misalnya kita jadiin itu panutan kan kita baca terus kan, kayak dibaca terus ya. Tapi kalau dijadiin acuan, kayak ya udah kita mau baca ini, kita jelasin itu. Kita baca ini, kita jelasin itu kayak gitu. Oke? Oke Kak, terima kasih. Dengan senang hati Sarah. Ada lagi nggak sih? Makasih Sarah untuk pertanyaannya. Ini ada yang menarik nih Kak, dari Apa tuh? Melisa Sri Mulyani. Wait. Kalau pas nyoba buat ajak audiens berinteraksi tapi dikacangin gimana tuh Kak? Suasana jadi awkward dan makin bikin tremor. Iya, bener banget. Aku juga punya pengalaman banyak banget pas lagi nge-MC, apalagi awal-awalnya kayak apa kabar semuanya? Krik. Aduh, kok gak ada yang jawab sih?
gitu ya. Nah, dari situ aku belajar bahwa kita tuh nggak mesti selalu mendapatkan jawaban dari audiens, tapi kita bisa mewakili jawaban audiens. Contohnya gini, kita pakai sistem tanya sendiri, jawab sendiri. Misalnya aku tanya nih, apa kabar semuanya? Aku hitung nih, 1, 2, 3, nggak ada yang jawab. Aku jawab, semoga semuanya baik-baik saja ya. Nah gitu. Jadi ada banyak banget cara untuk ngatasin hal-hal kayak gitu. Dan itu hampir selalu terjadi. Karena kan kita nggak bisa paksa audiens buat interaktif sama kita ya. Tapi at least kita sudah mencoba untuk atraktif dan interaktif dengan audiens. Dan ketika audiens nggak mau diajak, ya kita nggak usah pedulin audiens yang nggak mau diajak, ya kan? Kita jawab aja sendiri gitu. Apa kabar semuanya? Saya harap semuanya baik-baik aja. Teman-teman pasti tahu klorofil kan? Itu loh jati jawab pada daun, pasti udah pernah belajar kan? Aku yakin teman-teman pasti udah pernah belajar kayak gitu. Jadi kayak tanya sendiri, jawab sendiri aja. Nggak masalah, Alia. Semoga membantu ya. Semoga terjawab ya pertanyaannya. Ini juga ada pertanyaan nih Kak dari Raka Yuda. Boleh. Halo Kak, jadi saya sebelum pandemi itu lumayan bisa public speaking, kayak lancar aja gitu ngomong di depan umum, apalagi buat lomba debat. Nah, tapi semenjak pandemi kemampuan itu hilang. Nah, ada saran nggak Kak buat ngembangin ulang? Karena dasarnya kan udah ada. Thank you Kak. Betul, ada banget, Rak. Ada banget. Ada cara yang biasa gue lakuin kalau misalnya gue mau ngelakuin practice buat public speaking. Yang pertama adalah aku biasanya latihan di depan kaca ya. Aku latihan di depan kaca dengan berbagai macam intonasi yang kayak tadi aku sempat contohin. Terus abis itu yang kedua, aku baca cerpen, tapi aku omongin gitu cerpennya. Pada suatu hari ada seorang angsa yang punya anak 5 misalnya kayak gitu. Tapi aku baca dengan nada yang attacking, aku baca dengan nada yang santai. Jadi kayak pada suatu hari ada angsa yang punya anak 5 misalnya kayak gitu. Terus aku baca lagi, pada suatu hari ada angsa yang punya anak 5 loh guys, misalnya kayak gitu. Jadi itu cara-cara Rak yang bisa kita lakukan. Kan kita sekarang nggak bisa praktis lagi kan, karena mungkin kesempatannya udah nggak ada karena kita lagi online semua seperti itu ya. Tapi ada cara-cara tetap yang bisa kita lakuin untuk praktis sendiri. Nah, biasanya aku kayak gitu. Jadi kita pakai aja intonasi-intonasi yang biasa kita lakukan pas lagi debat ya kan, tapi kita bacanya cerpen. Kan kocak tuh ya kan. Jadi coba-coba kayak gitu. Biasanya aku kayak gitu. Semoga membantu ya. Oke, semoga terjawab ya Raka. Oke, katanya makasih banyak Kak, menarik Dengan senang caranya. hati. Oke, ini udah ada yang langsung nge-DM ke aku. Maaf ya teman-teman, aku nggak lihat raisennya. Ini boleh untuk Rizky, Anissa Maulida. Langsung di open mic dan open cam aja. Silakan Rizky. Halo, selamat siang Kak. Siang Rizky. Kedengeran nggak suaraku? Kedengeran. Oke. Nama aku Rizky Anissa Maulida. Izin tanya Kak, ada tips khusus nggak sih Kak buat yang nafasnya itu pendek? Soalnya kan aku perhatiin nih dari tadi Kakak tuh kayak panjang tapi tetap jelas, terus juga keren banget gitu jadinya kitanya juga tetap ngerti gitu walaupun Kakak agak cepet dan panjang ngomongnya gitu sih Kak. Oke. Mungkin ada tips-tips khususnya gitu. Sip, thank you Rizky. Ini biasanya napas pendek itu terjadi karena kita itu grogi, terus kita jadinya kayak punya hormon adrenalin yang tinggi banget. Nah, ketika kita punya hormon adrenalin yang tinggi banget, denyut jantung kita itu bakal kencang banget. Dan ketika denyut jantung kita kencang banget, nafas kita bakal jadi pendek. Caranya adalah banyak-banyak olahraga sambil ngomong. Aku biasa kayak gitu. Aku sambil jogging nih. Aku sambil jogging misalnya gitu ya, sambil jogging. Terus habis itu aku sambil kayak ngomong, sambil lari gitu kayak, halo semuanya, nama gue Teguh Dava. Terus gue berhenti dulu bentar. Terus habis itu lari lagi. Halo semuanya, nama saya Teguh Dava. Saya akan bahas tentang public speaking. Berhenti lagi. Jadi kayak kita latih nafas kita. Walaupun nafas kita pendek, tapi kita bisa ngomong panjang gitu. Jadi kayak kita tahu nafas kita pendek, so kita harus tahu kapan kita harus tarik nafas dan kapan kita harus buang nafas gitu. Cara ngelatihnya seperti itu. Gunakan public speaking pada saat kita lagi lari kayak atau mungkin kita lagi olahraga gitu. Kayak gitu sih biasanya kalau aku gitu Rizky. Atau aku biasanya kayak abis naik tangga gitu, naik turun tangga, terus aku tiba-tiba ngomong gitu pidato. Nah itu memaksa aku untuk kayak oke, aku harus punya artikulasi, intonasi, dan nafas yang jelas nih walaupun aku lagi dalam kondisi kecapean. Dan lama-lama itu akan terlatih. Tapi itu butuh latihan dan butuh jam terbang. Gitu Rizky. Semoga membantu ya. Oke, siap Kak. Makasih ya Kak. Dengan senang hati. Oke, makasih Rizky pertanyaannya. Teman-teman, ini aku bakal bacain lagi yang di kolom chat. Bentar ya Kak. Oke. Ini dari Putih Akila Zehya. Kak, gimana sih cara melatih body language dan mata nggak kemana-mana ketika public speaking? Oke. Dan mungkin tambahan lagi Kak, gimana biar public speaking-nya juga, ini dari Bulan Fahada, aku tambahin dikit, gimana biar public speaking-nya itu alur ngomongnya tuh nggak keluar dari topik gitu Kak, terus nggak ngulang-ngulang kata yang sama. Oke, sip.
Thank you. Yang pertama dulu ya, untuk masalah gesture atau body language pada saat public speaking. Biar kita tuh kalau lagi ngomong nggak kemana-mana banget matanya gitu. Kita tetap ngeliat ke audiens gitu. Nah guys, ada beberapa cara yang aku biasa lakukan. Kita itu biasanya nggak mau ngelihat mata audiens ya, karena kita grogi ya. Kita nggak mau ngeliat mata audiens karena kita takut ngerasa, aduh ini kayaknya terintimidasi deh gue kalau ngeliat mata audiens. Kok audiens sih jahat banget ya matanya ngeliat ke gue ya. Akhirnya yang kita lakukan adalah, aduh ngeliat ke sini deh, ngeliat ke sana deh. Gitu. Kayak, kalau ini audiensnya di depan sini, tapi kita ngeliat ke sana gitu. Kayak nggak kelihatan kan. Nah biasanya yang aku lakukan adalah aku nggak akan ngeliat mata audiens kalau udah merasa audiensnya itu mengintimidasi. Yang aku lakukan adalah ngeliat ke jidat dan ke rambut. Jadi aku ngambil segitiga atas orang. Jadi kan kita di atas panggung nih guys. Kalau kita ngeliat ke mata orang kan banyak ya. Takutnya energi kita kalah dan akhirnya kita merasa terintimidasi. Tapi aku lakukan adalah aku nggak ngeliat mata orang, aku lihat jidat dan rambut. Dengan begitu, audiens ngiranya kita lagi ngeliatin mereka, padahal sebenarnya kita nggak lagi ngeliatin mereka. So mereka mau melotot sekalipun, mereka mau sinis sekalipun, kita nggak akan peduli gitu. Karena kita nggak ngeliat matanya seperti itu. Itu biasanya yang aku lakukan. Jadi yang harus kita ketahui dulu kenapa mata kita kemana-mana pas lagi ngomong. Biasanya karena anxiety atau karena grogi, takut terintimidasi. Cara ngatasinnya seperti itu, oke? Terus abis itu tadi yang kedua pertanyaannya tentang apa ya Zi? Aku lupa, sorry. Biar nggak muter-muter, Kak. Oke, nah jadi gunakan rule ini guys. Misalnya kita punya 10 menit untuk presentasi ya. Gunakan rule 20, 50, 30. 20% ya, 20% itu untuk opening, 50% itu untuk ngasih tahu isi, dan 30% untuk kasih persuasi, untuk ajak orang dan kasih kesimpulan. Contohnya kayak gini, kita dikasih waktu nih misalnya untuk ngomong misalnya 20 detik ya. Aku bakal ngomong kayak, Assalamualaikum teman-teman semua, nama saya Tuku Dava, saya akan bahas tentang public speaking. Oke, berhenti di situ. 20% aja. Public speaking is an act of leadership di mana kita harus bisa memimpin diri kita sebelum kita memimpin diri orang lain. Kalau kita nggak bisa memimpin diri kita, gimana kita memimpin diri orang lain? Oke, stop sampai situ. Itu 50% ya. Terus sisa 30% ya. Jadi stop mikirin yang enggak, kita lakukan public speaking bersama-sama dengan Gue Dava Speaks, kita ketemu lagi di video yang lainnya. Nah, gitu. Jadi kayak dikasih intro dulu ya kan, apa itu dikasih intro dulu kita siapa, dikasih isi apa yang mau kita bahas, dikasih kesimpulan kenapa kita harus terapin itu gitu. Jadi kasih pakai 20 50 30 rules gitu. Jadi 20% untuk pembukaan, 50% untuk isi, 30% untuk kesimpulan dan penutup gitu sih. Dan dengan begitu aku udah terapin banget dan aku jadinya nggak berbelit-belit dan nggak ngulang-ngulang ketika lagi ngomong. Oke, makasih banyak Kak Dava dan teman-teman tadi yang udah tanya. Aku mau minta maaf nih sebelumnya, kayak itu tadi pertanyaan terakhir di sesi kita kali ini. Oke. Mungkin teman-teman yang masih punya pertanyaan bisa langsung stalkin TikTok-nya Kak Dava aja ya nggak sih Kak? Boleh. Boleh itu teman-teman kalau misalnya masih ada pertanyaan bisa langsung ke lihat video-video di TikTok-nya Kak Dava gitu. Betul. BTW aku tuh suka bikin kayak challenge gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman buka TikTok aku tuh suka ada kayak challenge opening presentasi. Nanti aku ngajak teman-teman semua buat duet. Itu tuh lagi ada yang trending tuh 660k views. Sama tadi subuh aku baru ngupload lagi public speaking challenge lagi. Coba diduetin deh. Itu bisa banget buat ngelatih teman-teman semuanya. Thank you. Nah, boleh banget tuh teman-teman langsung latihan juga dengan ikut challenge dari Kak Dava ya. Oke, nah makasih banyak buat Kak Dava yang udah ngasih informasi tentang public speaking yang benar-benar informatif banget dan bisa banget kita aplikasikan langsung ya teman-teman abis ini. Terus mungkin sebelumnya aku mau review dikit banget tentang materi-materi yang udah tadi Kak Dava sampaikan. Yang pertama itu, kenapa sih public speaking itu penting? Karena public speaking itu kayak membantu kita untuk ask people, persuade people, dan inform people. Terus ada beberapa hal yang harus kita persiapkan juga dalam public speaking, yaitu grooming. Appearance-nya harus rapi, harus wangi, terus juga seger gitu ya, Kak. Terus taking notes tadi benar, penting banget. Terus juga ada paham dengan materi yang pengen kita sampaikan, dan juga yang paling penting adalah percaya diri. Terus tadi juga disebutkan juga manfaat public speaking itu bikin kita lebih pede, lebih dikenal, terus meningkatkan kualitas diri kita juga, dan meningkatkan skill komunikasi. Terus tadi ada pro tips juga yang penting banget, interaction matter a lot gitu. Jangan lupa kalau lagi public speaking interaksinya juga dijaga gitu. Dan tadi ada yang menarik nih, pro tips untuk presentasi di kelas. Ini pasti buat mahasiswa-mahasiswa atau mungkin tadi Jasmine yang masih SMP bakal kepake banget ini buat presentasi, yaitu metode 30-20-10 gitu.
30 ukuran fontnya, 20 menit presentasinya, dan 10 slide aja. Mungkin itu aja tadi ringkasan sangat singkat tentang materi Kak Dava tadi. Makasih banget buat Kak Dava buat materi yang sangat-sangat insightful-nya ya Kak. Nah, tapi sebelum kita abis ini bakal foto bareng nih, aku pengen ini dong Kak, tanya closing statement Kak Dava nih, kira-kira apa nih buat kita-kita? Oke, closing statement ya. Aku tidak menyiapkan ini tapi boleh lah. Oke, terima kasih banyak teman-teman semuanya. Tadi kita udah selama 1,5 jam ya kalau nggak salah kita belajar tentang public speaking. Kalian semua perlu ketahui, public speaking itu bukan teori, public speaking itu adalah praktek. Terus public speaking itu bukan bakat, tapi public speaking itu adalah sesuatu yang harus dikembangkan by times. Jadi kita harus kembangkan public speaking kita dari waktu ke waktu. Jadi nggak ada tuh mitos lagi yang namanya public speaking itu bakat. Gue tuh nggak berbakat public speaking. Enggak, public speaking itu bukan bakat. Public speaking itu adalah sesuatu yang bisa dilatih sama semua orang. Tinggal lo mau latihan apa enggak, tinggal lo mau merubah diri lo apa enggak, tinggal you mau lead yourself atau enggak. Nah, gue Teguh Dava. Sorry banget kalau ada salah kata. Thank you banget. Semoga ini semua bisa menjadi insight yang bagus buat teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku kembalikan ke Zia. Silakan. Oke, makasih banyak Kak Dava buat closing statement-nya. Mungkin teman-teman bisa sambil siap-siap juga. Sebelum kita foto bareng, mungkin ini ada beberapa seserahan dari tim Growthless buat Kak Dava. Boleh buat teman-teman panitia mungkin bisa dipersiapkan. Oke, jadi ini ada sertifikat apresiasi dari tim Growthless buat Kak Dava yang udah bersedia jadi pembicara hari ini. Oke, mungkin kita foto dulu ya Kak, bentar. Boleh. 1, 2, 3. Oke, sekarang mungkin buat foto bareng-bareng ya Kak. Oke, boleh teman-teman disiapin dulu nih, rapi-rapi dulu. Oke, udah pada on cam. Oke, cakep banget nih. Nanti aba-abanya dari aku ya, teman-teman. Oke, teman-teman boleh siapin gaya terbaiknya. Ini ada beberapa slide, jadi persiapkan senyumnya terus ya. Oke, kita mulai. 1, 2, 3. Oke, slide selanjutnya. 1, 2, 3. Bentar. 1, 2, 3. Oke. Karena yang on cam-nya 2 slide aja kayak mungkin cukup Kak segini. Oke, makasih banyak teman-teman yang udah on cam. Mungkin segitu aja untuk webinar hari ini. Semoga materi yang udah tadi Kak Dava kasih bisa bermanfaat dan bisa langsung kalian aplikasikan di kehidupan kalian. Sekali lagi makasih banget buat Kak Dava yang udah bersedia Kak jadi pembicara kita pada siang hari ini. Untuk Kak Dava, mungkin udah boleh dipersilakan untuk meninggalkan room dan melanjutkan aktivitasnya. Baik, terima kasih banyak teman-teman semuanya. Sorry kalau aku ada salah kata ya. Semoga teman-teman semuanya dapat insight dari materi kita hari ini. Dadah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Makasih banyak Kak Dava. Boleh nih teman-teman di komen buat bilang makasih ke Kak Dava. Thank you teman-teman semuanya. Thank you banget nih buat Growth Labs juga nih, keren banget acaranya. Dan aku lihat pembicara-pembicara Growth Labs tuh keren-keren banget ya. Aku aja kemarin sempat minder gitu loh. Ini bisa nggak ya gitu. Thank you guys. Aku pamit Thank you Kak Dava. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Buat teman-teman jangan live dulu ya, karena bakal ada informasi dari kita. Mungkin bisa. Nah, ini dia. Mungkin buat teman-teman yang tadi udah ikut webinarnya bisa langsung isi form yang ada di layar kalian di bit.ly form feedback webinar 9. Oke, mungkin kita kasih waktu sekitar 1-2 menit ya. Oke.
untuk pengisian form feedback-nya bisa dilanjutkan setelah ini. Kita udah ada di penghujung acara. Aku sekali lagi, Zia, sebagai moderator, mau mengucapkan terima kasih banyak banget buat teman-teman yang udah aktif dan udah datang di webinar Growth Labs kali ini. Semoga tadi materi-materi yang udah disampaikan bisa langsung kalian aplikasikan dan mungkin bisa langsung kalian share juga di Instagram kalian, dan jangan lupa tag Growth Labs ID. Sekali lagi aku mengucapkan terima kasih banyak. Mohon maaf bila banyak kesalahan dari aku, dan mungkin tadi juga masih ada nya. Kita sama-sama masih belajar. Sekian dari aku. Mohon maaf bila kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman yang udah hadir. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak, Kak. Terima kasih, Kak. Selamat siang. Sama-sama. Terima kasih ya yang udah hadir. Terima kasih, Kak. Izin live ya, Kak. Sampai bertemu di webinar Growth Labs lainnya ya, teman-teman.